Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggit Hizbul Islam dari Prodi S1 Teknik Dirgantara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Inovasi dan Revolusi Kedirgantaraan di Indonesia. Karya ini membahas bagaimana kemajuan teknologi penerbangan serta pemanfaatan ruang angkasa di Indonesia dapat menjadi solusi terhadap tantangan global, khususnya dalam aspek efisiensi bahan bakar dan pelestarian lingkungan. Dan untuk selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah. Bidang kedirgantaraan merupakan salah satu sektor teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat dalam beberapa dekade terakhir. Inovasi di bidang ini tidak hanya berdampak pada industri penerbangan, tetapi juga berpengaruh pada besar sektor komunitas, navigasi, pertahanan, dan penelitian ilmiah. Dengan semakin meningkatnya jumlah penerbangan, tantangan yang muncul adalah meningkatkan emisi korban dari bahan bakar pesawat. Emisi karbon dari bahan bakar pesawat. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kebutuhan paling tinggi terhadap konektivitas udara yang menjadikan sektor ini sangat strategis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam karya ini adalah: pertama, bagaimana teknologi penerbangan masa depan dapat mengatasi tantangan efisiensi bahan bakar dan dampak lingkungan. Yang kedua, apa saja yang membuat kedirgantaraan Indonesia semakin maju? Nah, untuk selanjutnya, tujuan pustaka. Industri kedirgantaraan Indonesia memiliki prospek cerah karena didukung oleh kondisi geografis yang membutuhkan sistem transportasi udara yang kuat. Beberapa kajian pustaka yang menjadikan besar tulisan ini adalah mengenai teknologi baterai lithium sebagai alternatif bahan bakar pesawat, serta peran LAPAN dalam mengembangkan teknologi antariksa di Indonesia. Diketahui bahwa baterai lithium memiliki potensi besar sebagai sumber energi pesawat listrik, namun masih memiliki tantangan dalam hal berat dan efisiensi daya. Nah, selain itu, LAPAN juga memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi satelit dan roket. Meskipun ini kemajuan roket nasional masih tertinggi dibandingkan negara maju. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan kuat untuk mengejar ketertinggalan ini. Dan untuk selanjutnya, 4. Pembahasan. Pada bagian pembahasan, saya mengangkat 2 poin utama. Yang pertama adalah mengenai bagaimana teknologi penerbangan masa depan dapat mengatasi tantangan lingkungan dan efisiensi. Dalam salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah pesawat berbasis listrik. Pesawat jenis ini tidak menghasilkan emisi atau CO2 seperti pesawat bahan bakar aftur, sehingga menjadi solusi potensi untuk mengurangi polusi udara. Namun, tantangan utama adalah berat baterai lithium yang sangat ini masih belum efisiensi untuk penerbangan jarak jauh. Sebagai contoh, pesawat X-57 Maxwell yang dikembangkan oleh NASA sudah menggunakan sistem pergerakan elektrik, tetapi hanya mampu digunakan untuk uji coba jarak pendek. Nah, untuk poin yang kedua adalah inovasi dalam kedirgantaraan di Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar dalam penerbangan teknologi satelit yang dapat dimanfaatkan untuk pertemuan eksploitasi sumber daya alam dan keamanan wilayah. Namun, dalam hal teknologi peluncuran roket, Indonesia masih tertinggi, sementara perusahaan swasta seperti SpaceX
telah mampu meluncurkan roket yang bisa digunakan kembali. Indonesia masih berada di tahap awal penerbangan. Salah satu penyebab keterlambatan ini adalah kurangnya investasi dalam riset dan teknologi serta terbatasnya kerjasama internasional. Selain itu, regulasi internasional seperti MTCR juga menjadi tantangan dalam perkembangan teknologi roket nasional. Nah, untuk selanjutnya penutup. Sebagai kesimpulan, peningkatan frekuensi terhadap berdampaknya langsung terhadap peningkatan emisi karbon, membahayakan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi inovasi seperti pengembangan pesawat listrik untuk mengurangi dampak tersebut. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan satelit dan teknologi kedirgantaraan lainnya. Namun, masih menghadapi tantangan dalam pengembangan roket dan wahana luar angkasa. Sebagai saran, Indonesia perlu menjalani kerjasama dengan negara maju dan berorganisasi internasional, serta meningkatkan dukungan pemerintah dalam riset dan pengembangan teknologi kedirgantaraan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan ekosistem industri dirgantara yang mandiri dan berdaya saing global. Untuk penutup presentasi, demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong semangat inovasi dalam bidang kedirgantaran di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.